Malam hari ini ada satu pesan yang mungkin mau saya sampaikan, mau sharingan bersama-sama adalah mengenai pentingnya membangun channel di dalam membuat brand yang sangat kuat. Peran channel sekarang semakin lama semakin penting sekali. 2 minggu lalu, Frontier Consulting Group melakukan survei untuk Google. Saya juga agak surprise ya. Google dari Amerika datang ke Indonesia, dia ingin melakukan survei. Bahkan Vice President sendiri datang ke Indonesia selama 2 hari hanya untuk mendengarkan konsumen. Survei yang dilakukan adalah bentuknya etnografi. Google ingin mencari mengenai masalah experience dari orang-orang Indonesia menggunakan internet. Dia juga sangat kaget bahwa Indonesia adalah pemain nomor 2 untuk Facebook. Sudah 30, menurut data Desember 31, Indonesia memiliki user sebanyak 32 juta, nomor 2 di seluruh dunia. Kan? Meninggalkan Inggris, meninggalkan Prancis, meninggalkan Turki, Kanada, dan negara lainnya. Tapi yang paling aneh adalah Google merasa kenapa tidak berhasil kan, mempromosikan Google Chrome-nya. Kan? Dan dia sadar bahwa negara Indonesia ada negara Facebook. Dari alexa.com kita tahu bahwa orang Indonesia membuka Facebook lebih banyak daripada membuka Google. Biasanya kalau negara maju dan negara itu produktif, Google nomor 1. Tapi kalau negara itu tidak produktif dan diisi banyak orang nganggur, biasanya Facebook nomor 1. Kan? Jadi sebenarnya gampang sekali dari alexa.com Anda bisa mengecek apakah negara itu produktif atau tidak. Tapi Google merasa sebagai nomor 2, not bad kata dia. Tetapi yang menarik adalah kenapa Google Chrome-nya tidak berhasil. Kenapa orang-orang Indonesia yang notabene 50 juta orang semuanya hampir menggunakan Internet Explorer. Sebagian menggunakan Safari, terutama yang sangat canggih anak-anak muda, sebagian menggunakan Mozilla. Tapi Internet Explorer merupakan salah satu browser yang paling favorit. Kan? Saya sempat berbincang-bincang dengan orang Google, saya berikan masukan mengenai orang Indonesia, bahwa orang Indonesia walaupun kita mengadopsi internet dengan jumlah yang sangat tinggi, kita menjual iPad yang luar biasa, kita menjual BlackBerry yang sangat luar biasa, kan? Sama seperti tahun lalu saya melakukan survei untuk BlackBerry, dan BlackBerry juga sangat kagum dengan Indonesia. Tapi rupanya kemudian mari kita belajar, Indonesia itu negara yang unik. Konsumennya memang luar biasa di dalam mengadopsi beberapa hal teknologi. Terutama kalau teknologi canggih dipromosikan sebagai teknologi yang memberikan gengsi. Kan? Sama seperti BlackBerry. Kenapa BlackBerry itu hebat? Saya katakan kepada Rim, bahwa yang membuat BlackBerry itu hebat karena PIN-nya. PIN personal identification. Di seluruh dunia ini, bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangannya memegang handphone dengan frekuensi yang sangat tinggi. Kan? Mungkin termasuk nomor 2, nomor 3 di dunia. Orang Indonesia memegang handphonenya dan memainkan handphonenya itu termasuk paling banyak di seluruh dunia. Jadi buat orang Indonesia, handphone adalah barang personal. Maka kalau ada PIN namanya personal identification, maka pas sekali. Dan bagaimana BlackBerry menjual BlackBerry-nya gampang melalui PIN. Seorang CEO kalau ditanya, PIN kamu berapa? Cukup 2 kali, besok dia beli BlackBerry. Ya. Seorang manajer kalau ditanya berapa PIN kamu, kalau 5 kali tidak menjawab, yang ke-6 gak tahan, dia membeli BlackBerry. Kan? Jadi singkat, yang membuat orang membeli BlackBerry itu adalah ditanya PIN-nya. Nah sama seperti Google sadar bahwa kehebatan daripada BlackBerry adalah terletak di PIN-nya. Dan PIN itu sebagai lambang status sosial dan PIN itu lambang gengsi. Kan? Direktur, manajer manapun kalau ditanya tidak punya PIN, paling gak tahan 6 bulan dia sudah ya. Setelah 6 bulan dia berusaha untuk membuat BlackBerry. Kemudian Google juga sadar bahwa satu-satunya cara supaya internet itu eksis adalah membuat persaingan dengan Internet Explorer. Karena Google sudah sangat menguasai terutama di dalam dunia iklannya, search engine optimization, search engine marketing. Tapi satu hal yang dia tidak kuasai adalah pipa di depannya, yaitu Internet Explorer. Makanya ketika Bill Gates ingin membeli Yahoo pun dia sadar bahwa Google adalah pesaing yang paling dahsyat karena Google memiliki search engine dan search engine adalah channel yang berbahaya. Google tidak perlu mengiklankan apapun, dia tidak perlu iklan di Kompas, dia tidak perlu iklan di seluruh media manapun, tidak perlu melirik televisi, tetapi Google sendiri sebagai satu channel, dia bisa mengembangkan awareness yang luar biasa dan merek yang luar biasa.
Maka Google berpikir satu-satunya channel yang masih berbahaya buat dia adalah kalau orang tidak melakukan pipa di depannya, yaitu Internet Explorer. Sebelum orang masuk Google, orang harus menggunakan browser lebih dahulu. Dan Internet Explorer masih merupakan market leader. Dan Google mengatakan, saya punya Google Chrome yang sangat bagus, kenapa di Indonesia tidak bisa diadopsi? Karena pemakai internet di Indonesia relatif bukan user yang sangat canggih di Indonesia. Jadi mereka tidak sungguh-sungguh menggunakan internet untuk keperluan produktivitas. Maka buat mereka Internet Explorer sudah lebih daripada cukup. Tapi dua hal ini saya ingin menyampaikan pesan bahwa betapa pentingnya channel di dalam membangun merek. Mari kita lihat slide pertama berikut ini. Dalam slide pertama ini saya mau menggambarkan bahwa fungsi channel sudah sangat berubah. 10 tahun lagi saya sangat yakin salah satu pekerjaan yang paling menderita adalah pekerjaan seorang salesman. Mulai hari ini sampai 10 tahun lagi akan banyak salesman yang terpaksa harus diistirahatkan. Ya, saya yakin. Ini pekerjaan yang pasti menantang. Sama seperti lihat saja. Kita ngelihat di beberapa yang sudah menggunakan e-commerce, dunia penerbangan segala macam, sebagian salesman-nya harus berhenti. Kenapa? Sudah digantikan dengan internet. Pemesanan tiket sudah melalui internet. Ke depan saya yakin. Bahkan kalau kita lihat channel memberikan fungsi yang banyak dan variasinya luar biasa. Kita mengenal Salesforce channel. Kadang-kadang kita juga memiliki value added partner. Kadang-kadang kita punya agent distributor. Kadang-kadang kita punya dealer. Sebagian perusahaan sudah melakukan tele channel. Sebagian perusahaan kemudian melakukan eksibisi. Sebagian perusahaan melakukan banyak event-event below the line. Sebagian menggunakan e-channel untuk perusahaan e-commerce-nya. Sebagian melakukan co-creation. Jadi channel pada titik tertinggi sudah menjadi co-creation. Menjadi satu platform. Sehingga membuat konsumen semakin loyal terhadap merek tersebut. Dan saya yakin, even consumer product pun suatu hari harus memikirkan channel yang lain. Tidak mungkin Anda bertahan hanya menggunakan agen dan salesman-nya di seluruh Indonesia. Lama-lama cost-nya tidak akan kompetitif. Lama-lama Anda tidak mungkin menjangkau konsumen dengan cara yang efisien dan sangat efektif. Kedepan salah satu hal yang perlu diperlukan adalah membangun channel yang kreatif. Tapi di dalam hal ini saya ingin mencoba melingkan kenapa channel berfungsi juga untuk membangun top brand. Iklan di majalah Kompas lama-lama semakin mahal. Hari ini kalau Anda iklan di majalah Kompas, pembacanya semakin sedikit. Dan juga semakin sedikit waktu orang membaca Kompas. Satu exposure di Kompas bisa berharga 3.000 sampai 10.000. Ini contoh betapa mahalnya menggunakan cara-cara komunikasi konvensional. Maka ke depan channel memberikan fungsi yang ganda. Next please. Di satu sisi channel, fungsi pertama sudah pasti. Channel adalah point of distribution. Melalui channel, perusahaan bisa mendistribusikan produknya, terutama consumer product. Maka consumer product, terutama dalam bangun channel, termasuk salah satu industri yang paling ketinggalan. Biasanya mereka hanya menggunakan channel sebagai point of distribution. Mereka punya agen 100, mereka punya agen 500. Isinya adalah setiap agen diharapkan untuk spreading produknya di seluruh Indonesia. Mereka berpikir bahwa channel alat distribusi, tapi tidak salah. Banyak merek-merek hebat seperti Aqua, seperti Indomie, seperti Kapal Api, seperti merek-merek yang sangat top di consumer product, umumnya mereka memiliki channel yang sangat bagus sebagai point of distribution. Maka buat mereka membangun merek oleh karena distribusi. Dan memang satu dari 3 komponen top brand adalah pengukuran berdasarkan market share. Kalau market share kita tinggi, entah 30%, 40%, 50%, sangat mudah buat kita untuk menciptakan top brand. Karena basis pengukuran top brand pertama adalah market share, simple. Dan distribusi, terutama untuk consumer product, sudah pasti menjadi salah satu dimensi pertama. Tetapi dalam jangka panjang saya sangat yakin bahwa fungsi daripada channel bukan sekedar distribusi. Fungsi daripada channel bukan hanya mengembangkan market share, tetapi poin kedua adalah fungsi daripada channel sebentar lagi sudah menjadi point of communication. Sebagai communication point. Maka hari ini coba kalau seandainya Bapak Ibu sekalian dari Principal memiliki rekan-rekan distributor satu meja, ingatkan mereka bahwa fungsi distributor, fungsi agen, fungsi dealer, fungsi showroom ke depan bukan hanya menciptakan produk untuk membuat distribusi semakin merata, tetapi fungsi dari dealer harus membantu mengkomunikasikan mereknya. Karena mengkomunikasikan merek melalui channel adalah cara yang seringkali lebih murah,
dan lebih sustainable dalam jangka panjang. Itulah peralihan channel yang pertama. Yang satu hanya fokus kepada distribusi, yang fokus kepada market share. Yang kedua, channel bisa berfungsi sebagai alat komunikasi. Dan yang ketiga, channel itu seringkali juga menjadi touch point, terutama kalau perusahaan sudah melakukan below the line dan banyak event. Anda lihat misalnya merek-merek seperti Yamaha, Honda, atau merek seperti Toyota, atau bank-bank seperti BCA, Mandiri, BNI misalnya. Sebagian besar mereka menggunakan channel sebagai touch point. Mereka punya call center, mereka punya walk-in center, mereka punya pameran di showroom, di mall-mall dan plaza-plaza. Itu sudah menjadi touch point di mana mereka bertemu dengan pelanggan. Survei daripada top brand menunjukkan bahwa peranan channel sebagai touch point ini sudah sangat penting sehingga membuat top of mind-nya menjadi lebih tinggi. Nanti saya akan berikan beberapa slide sebagai contoh hasil penggunaan top brand. Kemudian fungsi channel yang keempat, suatu hari saya yakin bahwa channel yang keempat menjadi digital point. Bahwa ke depan yang namanya mobile tidak bisa dihindarkan. Yang namanya internet, suka tidak suka, 10 tahun lagi pasti akan menjadi channel yang sangat favorit. Negara kita sudah memiliki 200 juta lebih mobile user. Kita memiliki 50 juta lebih internet user. Dan dari hari ke hari pasti angka ini akan semakin meningkat. Maka fungsi daripada digital marketing bukan sebagai e-commerce, tapi sekaligus sebagai alat pembangun merek. Di Indonesia begitu banyak merek-merek yang sudah bisa dibangun melalui digital marketing. Fungsi channel yang paling tinggi pada saat kalau channel sudah menjadi co-creation. Di mana orang menggunakan channel tadi menjadi co-creation platform. Nike misalnya memiliki software namanya Nike Plus. Di Indonesia memang kurang laku. Tapi Nike Plus sudah digunakan 1,3 juta seluruh pelari di seluruh dunia. Sederhana, punya software, ada sepatu Nike dan kemudian dihubungkan oleh iPod, dihubungkan oleh iPhone-nya, dan kemudian sensor itu kemudian masuk dari sepatunya kepada iPhone-nya. Sehingga orang tahu berapa kalori yang harus dia bakar, dia tahu persis berapa rata dia lari, dan dia memiliki target tertentu. Kalau mencapai target, kemudian Nike menggunakan suara dari Lance Armstrong mengucapkan selamat, Anda sudah mencapai target. Dilengkapi dengan Google Earth, seorang pelari yang kemudian terbang ke negara lain dengan mudah mendapatkan manakah tempat untuk berlari dengan bagus. Di Indonesia, Nike Plus memang kurang laku. Kenapa? Banyak hal orang Indonesia itu serba tidak serius pokoknya. Kalau lari juga nggak serius, kalau melakukan apa banyak tidak serius. Jadi produk-produk yang serius suka nggak laku lah di Indonesia. Yang laku kalau produk-produk untuk prestis, untuk image, untuk sedikit tidak produktif ya. Itu biasanya pasar yang besar. Tapi Nike Plus adalah salah satu contoh menggunakan digital sebagai platform untuk co-creation. Jadi sekaligus dia bisa menggunakan iPhone dan sepatunya sebagai alat komunikasi yang luar biasa. Dan saya yakin itu akan menjadi salah satu channel yang luar biasa ke depan. Maka fungsi channel bukan hanya meningkatkan pangsa pasar, tapi hari ini Bapak sekalian, coba pikirkan. Channel sudah menjadi alat komunikasi dan menciptakan loyalitas yang luar biasa. Kan? Bulan yang lalu saya berlibur ke Eropa. Biasanya saya paling senang kalau berlibur tidak ikut tour ya. Saya paling senang berlibur sendiri ya. Jadi saya suka masuk Google, kemudian saya booking semuanya, Eurotrail segala macam, saya sampai hafal itu. Dan salah satu favorit saya pasti adalah booking.com, hotel.com, agoda.com, asiaroad.com. Anda pasti hafal kalau yang suka booking hotel. Itu contoh di mana digital sudah sangat luar biasa. Booking.com kantornya sudah sangat besar. Saya masih ingat 7-8 tahun yang lalu, booking.com itu masih dalam tanda petik mengemis kepada hotel-hotel. Saya jualkan hotel Anda. Saya jualkan hotel Anda. Malam hari ini kalau Anda ketik hotel booking.com di Paris, di London, di Amsterdam, dimanapun, dia mengatakan saya memiliki 2.000 hotel. Sekarang hotel-hotel di seluruh dunia mencari mereka. Itu contoh. Booking.com tidak pernah beriklan, simple. Tapi awareness-nya luar biasa tingginya. Kenapa? Mereka membangun sebagai channel. Ini bisnis model yang sangat bagus sekali. Dan sekarang mereka eksis luar biasa. Pada saat saya booking hotel melalui booking.com atau menggunakan hotel.com atau gta.com, beberapa com yang sangat favorit. Kemudian anak saya yang masih remaja mengatakan, "Daddy, itu cara yang salah," katanya. Jangan order lewat booking.com. Masuk saja ke tripadvisor.com katanya. Kan? Baru saya tahu kemudian diajarin anak saya umur 15 tahun. TradeAdvisor.com lebih dahsyat katanya. Kenapa? Ini channel di atas channel. Bahasanya luar biasa kan.
Kenapa begitu? Karena kalau Anda mau booking hotel, masuk tripadvisor.com, Anda akan dipimpin, dituntun oleh dia. Sebelah kanannya ada Google Earth, dan sebelah kirinya penuh dengan komentar, dan komentar itu di ranking. Jadi kalau Anda pencet misalnya hotel di Paris, Anda temu 1000 hotel, dan dia bisa meranking berdasarkan komentar. Ada 100 komentar, 200 komentar. Ada rankingnya 90, 89, 77, menunjukkan berapa persen orang mengatakan positif terhadap hotel ini. Bahkan hebatnya lagi, Anda bisa klik, Anda mau dekat dengan airport, dia bisa meranking distance-nya by airport. 100 meter, 200 meter, 300 meter, semuanya di ranking. Setelah Anda puas, Anda bisa masuk kamarnya. Kalau kamarnya tidak sangat bagus, tidak bersih, ada kecoak segala macam, semua komentarnya masuk. Itu yang membuat hotel-hotel di Eropa dan di Amerika mulai bergidik sekarang. Dengan tripadvisor.com. Kenapa? Menjadi channel yang powerful, tanpa beriklan. Tapi kemudian tripadvisor.com dengan komentarnya seperti ini, membangun channel yang sangat powerful, channel di atas channel. Jadi sekarang namanya booking.com, hotel.com, agoda.com, fiverr.com, asioron.com, semua channel-channel com yang kemudian kita bisa pilih untuk masuk ke kamar hotel, semuanya takluk dengan TripAdvisor. Jadi TripAdvisor menjadi channel pertama, sebelah kirinya kalau Anda mau booking di Hilton, baru kemudian kirinya diberikan pilihan, mau booking.com, mau hotel.com. Jadi saya lihat, wah luar biasa, pandai sekali. Jadi dia membangun channel di atas channel. Jadi artinya apa? Dia pasti meminta share-nya booking.com. Anda akan dapat $2 setiap kamar. Berikan $1 ke saya. Sebab apa? Saya gate Anda. Saya pintu masuk Anda. Nah, itu kan contoh luar biasa. Di Indonesia memang pemikiran seperti ini terlalu sophisticated. Sama seperti Google. Yang waktu 2 minggu lalu saya katakan. Indonesia itu marvelous. Indonesia pengguna internet yang luar biasa. Cuman problemnya kita bukan user internet yang serius. Kita bukan user internet yang sophisticated. Jangan diberikan produk yang terlalu dahsyat lah. Cukup produk yang sederhana tapi menjawab kebutuhannya. Sama seperti opera China tadi kan. Saya juga tidak mengerti ceritanya. Saya lihat tadi, saya menengok di belakang, sebagian juga bingung ceritanya apa ya. Tapi yang menyimak mungkin baru mengerti. Mungkin sama seperti orang China ngelihat wayang golek atau ketoprak gitu ya. Mereka juga bingung ceritanya apa. Mungkin sama seperti Google. Di Amerika dia lihat Indonesia fenomenal. BlackBerry-nya fenomenal. Facebook-nya fenomenal. Twitter-nya fenomenal. Selalu masuk 3 besar dunia. Ya. Tapi kenapa kok Google Chrome nggak laku? Produk yang sangat canggih. Baru dia sadar bahwa memang internet user kita mungkin barangkali kalau tidak familiar. Dan mereka tidak menimbulkan gengsi tertentu, tidak mudah melakukan penetrasi. Jadi Bapak sekalian, inilah pesan tahun 2011. 5 tahun saya sudah berdiri di sini, setiap tahun saya mencoba memberikan pesan yang berbeda-beda. Dan malam hari ini coba pikirkan bahwa channel di masa depan akan menjadi alat komunikasi yang luar biasa. Bukan hanya menciptakan pangsa pasar, tapi channel pada tingkat tertinggi bisa menjadikan co-creation di mana pelanggan bisa terlibat. Pelanggan kemudian bersama-sama dengan kita melakukan delivery. Kemudian menggunakan produk bersama-sama. Dan itu merupakan esensi daripada loyalitas.